Ya, baik. Jadi ini eh, jadi kita sudah buat cangkang dari tabelnya. Ini sebetulnya kalau kita sudah rajin dengan coding, ini betul-betul bisa berisi hanya data saja, hasil hitungan. Jadi kalau kita klik-klik itu, ini bisa menjadi nggak ada formulanya di sini. Jadi semuanya dieksekusi melalui apa namanya, melalui program, ya, melalui program sehingga kita akan lebih ringan di sininya. Karena kalau kita memasukkan formula di dalam sel Excel ini, biasanya dia akan menghitung by default gitu ya, dia akan menghitung ketika Excelnya dibuka. Dan itu kalau hitungannya banyak dan komputer kita mungkin prosesornya speknya rendah dan memorinya juga mungkin rendah, RAM-nya itu bisa sangat lambat gitu jadinya. Selesai mulai dari kita buka Excel sampai kita bisa melakukan editing di Excel itu akan lama sekali gitu. Jadi apa namanya, sangat disarankan untuk bisa perhitungan itu tidak dilakukan di Excel langsung, tapi melalui program. Hanya itu harus harus belajar juga, harus membiasakan diri alur bagaimana caranya data itu dibaca, kemudian dihitung, kemudian dituliskan lagi gitu. Dan itu untuk awalnya, yang untuk memudahkan awalnya kita buat seperti ini dulu biasanya. Nanti kalau sudah paham, kemudian kita bisa sambil bayangkan bagaimana caranya perhitungan itu dilakukan di luar Excel, tapi kemudian datanya dimasukkan ke Excel. Jadi kalau yang sudah terbiasa menggunakan Excel untuk penyajian data, untuk presentasi mungkin kan sudah terbiasa membuat membuat apa namanya, grafik dengan Excel misalkan. Untuk sekarang masih paling, ya karena kita semua terbiasa dengan Office ya, jadi masih sangat mudah menggunakan Excel dibandingkan harus belajar tools yang lain. Walaupun tools yang lain pembuatan grafiknya kalau sudah paham itu, untuk grafik yang lebih baik jauh lebih mudah daripada Excel katanya. Saya sendiri masih, ya sementara ini gunakan Excel saja yang lebih cepat dan mudah. Maksudnya tidak perlu belajar lagi dulu yang lain. Ya, ini seperti ini. Nah, ini tentunya kan kita harus menghitung nih. Nah, berikutnya ya. Kita harus menghitung. Yang perlu diperhatikan di sini, ini kan pada berbagai kedalaman, itu kan di kedalaman 0 pembebanannya kan tetap ya. Jadi tekanan yang diterima itu tetap. Itu kalau kita baca di sini. Nah, di sini disebutkan bahwa oh ini ininya ada nih. Ternyata ada. Jadi ini ada gambar A, gambar B. Nah, di gambar C ini ada petunjuknya mengenai omeganya ya, berapa. Tapi hitungannya kurang lebih seperti tadi. Tapi nanti coba dicek ya, jangan-jangan salah juga. Oke, jadi di sini disebutkan kan diaplikasikan beban 100 Newton dan ini sama dengan perubahan beban di 0 gitu ya. Jadi kita perubahan tekanan di awal gitu. Jadi pembebanan 100 kilopascal. Sehingga untuk semua ini kan sebagai kondisi kondisi batas ya, berarti ya. Kondisi batas ini tuh. Jadi kondisi batas, maka kita bisa tentukan di sini. Ini nilainya 100 ini di sini. Ini 100 ya. Sebetulnya ini nilainya N. Karena kita kan inginnya sheet yang sudah dibuat tidak bisa hanya digunakan sekali saja gitu ya. Sehingga eh, harus kita coba buat begini. Jadi kita buat lagi apa namanya? Di sini mungkin kita buat simbol pakai simbol.
Begini. Nah, di sini kan ada beberapa variabel. Ini apa ya? Ada beberapa variabel. Sebentar, ini bagaimana caranya? Supaya lebih mudah. Yang paling penting sih di sini adalah CV. CV itu kan ini ya, nilai CV yang ini. Ini kan ada CV. Mana tadi? CV ada di sini. Berapa CV-nya? CV-nya mana ya? Oh ini 0,02. Sebetulnya kalau Anda mau membuat itu ada di dalam program juga bisa. Tapi kita supaya kelihatan saja dulu. Kita buat di sini 0,2, jangan lupa satuannya apa itu? Satuannya meter. Meter persegi per hari. Ini meter persegi per hari. Yang berikutnya apa lagi yang diketahui? Delta U ya, delta U di Z sama dengan 0. Jadi delta U, ini jangan lupa delta. Ini Anda bisa ganti dengan delta ya, ini supaya cepat aja saya tulis begini. Delta U ini Z sama dengan 0. Ini sama dengan 100 kilo. Apa lagi? Saya kira itu kayaknya dua itu ya yang paling penting ya. Nah, kemudian ini kan dirumus. Jadi kalau kita mau menghitung DU ya, untuk menghitung DU kan kita harus hitung KU. Oh, ini KU-nya sudah dihitung ya. Omega-nya sudah masuk kayaknya di sini. Coba kita cek dulu persamaannya. Saya agak lupa juga ya. Ini kerjaan lama sebetulnya. Omega. Oke. Jadi ini KU-nya ternyata sudah masuk, sudah termasuk omega ini. Ini sudah ada omega. Jadi omega itu yang ini sebetulnya. Omega itu ini kan pi ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan pi. Pi kali 2 kan sama ini. Pi kali 2 dibagi T ya. Seperti itu. Jadi ini sudah masuk omega. Jadi kita tinggal menghitung KU-nya saja. Berarti di sini untuk setiap T tahun, ini kalau nggak salah ini T di sini hari ini yang digunakan di sini ya. T yang di sini tuh hari. Jadi waktu yang digunakan di model ini kalau saya tidak salah hari, sehingga di sini T-nya harus dikonversi ke hari. Ya, misalkan di sini 2, berarti ini kita ambil berapa sih rata-rata 1 tahun itu? Kali 360 ya, 365. Oke, kemudian kita bisa hitung KU. Ini kita bisa tulis langsung, tapi kalau kita mau, karena di contoh yang di sini kan ada ini ya, ada pengecekan nilai omega nih. Jadi kita mungkin bisa juga hitung dua-duanya. Omega, ya, di sini omega. Nanti silakan diganti simbol-simbol yang sesuai. Berarti kalau di sini ini sama dengan
omega. Sebentar, ini kok jadi. Kalau untuk memasukkan fungsi mungkin yang paling gampang dari sini supaya tidak salah. Oke. User define. User define omega. Nah, dia cuma perlu waktu nih. Waktunya ini. Oke, kita cek. Nah, ini nilainya. Kemudian KU juga sama, kita tinggal sama dengan mana tadi KU, oke. Dia membutuhkan CV, karena CV-nya ini dipakai di semua tempat, jadi kita fixkan dengan F4, kemudian T-nya ini. Oke. Nah, ini KU. Ya. Nah, kita tinggal tarik sampai berapa nih? Salah. 4 ya. 4 tahun ya kita buatnya. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah jadi nih. Sudah jadi untuk persiapan kita menghitung DU. Nah, untuk DU ini kan sudah ada rumusnya juga. Karena di DU sama dengan 0 itu DU di Z sama dengan 0 kan nilainya tetap nih, ini di 100 nih. Jadi ini kita tetap berikan ini sama dengan di sini, tapi dia fix. Karena memang itu kondisi batas. Kondisi batas. Kemudian yang lainnya kita hitung dengan memasukkan nilai DU. DU ini ya. DU 0 kita lihat sebentar. Ya, lupa ini DU 0 itu ngambilnya kemana? DU 0 itu mengambilnya ke di situ. Ya, oke. Jadi ini sebetulnya kita bisa mengambil di mana-mana ya sebetulnya ya. Kita mau pakai di yang di sini boleh, di sini juga boleh gitu. Karena DU 0-nya ya DU 0 sama-sama DU asal gitu, DU inisial. Kita coba ambil yang di sini semua, ya, karena ini juga harus fix. Kemudian Z-nya adalah di atasnya. Nah, ini kan karena Z di atasnya itu, kalau kita geser kanan harus berubah, tapi kalau kita geser ke bawah, kan dia tidak boleh berubah. Ini harus di fixkan di itu ya, berarti yang harus tetap itu adalah angkanya, barisnya berarti kita buat seperti ini. Kemudian KU, nah KU ini tapi KU ini akan berubah dengan waktu, sehingga kita harus buat KU itu berarti posisi kolomnya tetap ya. Posisi kolomnya tetap. Nah, begini. Sorry, lain. Omeganya kenapa dimasukkan? Harusnya nggak ada lagi. Mungkin nanti. Karena kalaupun kita masukkan sebetulnya nggak ada pengaruh. Tapi anyway kita masukkan saja dulu karena ini ada persamaannya. Kalau tidak dimasukkan nanti error. Kemudian waktu. Nah, waktu ini di sebelah kiri ini sama seperti KU. Kita fix seperti itu. Kita coba lihat apakah hitungannya betul. Ya, kelihatannya sudah betul. Nah, kalau sudah begini, Anda tinggal tarik ke kanan, itu sudah bisa diperoleh hasilnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita membuat kurva. Membuat kurva, kita gunakan ini saja. Kita gunakan ini. Kalau di di paper itu kan, paper ini menunjukkan kurvanya itu kalau minus dia berada di sebelah kiri ya.
Nah ini sebetulnya kalau kalau seperti ini yang minus ini kita tidak gunakan angkanya, karena nggak mungkin tekanan itu minus kalau dalam hal ini, karena ini ditekan terus. Cuma karena modelnya begitu ya akhirnya demikian. Sehingga di sini nanti dalam penyajian hasil sebetulnya yang bagian minusnya itu kita exclude. Kita hanya ambil yang bagian yang positifnya saja gitu. Ini ada nggak di sini? Nah ini yang seperti ini. Jadi kita buatnya sebetulnya seperti ini. Seperti ini. Yang sebelah sebelah apa namanya? Yang gambar apa ini? Gambar 2B ya. Itu mungkin nanti yang harus Anda lanjutkan. Berikutnya kita tinggal menambahkan, ini bisa nggak kita buat sekaligus ya? Saya belum pernah mencoba sebetulnya, tapi kita coba saja. Mungkin bisa. Oh, hasilnya aneh. Terpaksa, kelihatannya terpaksa satu-satu. Oke. Series name itu untuk garis ya, untuk garis untuk berapa tahun. Nah, ini kita begini. Kemudian nilai X adalah yang ada di sini. Nilai Y yang ada di sini. Nah, seperti ini. Kok hasilnya aneh? Oh, salah saya. Sorry. Salah. Series name benar di sini. Kemudian X-nya adalah X-nya ini. Kemudian Y-nya, nah ini. Oke. Ini kok agak aneh datanya ya. Coba. Nilainya betul tapi grafiknya aneh. Kedalaman. Oh, terbalik, sorry. Sudah terbalik. X-nya itu salah. Ini salah. Oh, iya, ininya salah juga. Rumusnya salah. Salah copy. Nah, begini harusnya. Nah, ini tapi ini salah. Edit dulu. X-nya itu adalah ini. Kemudian Y-nya adalah kedalaman. Nah, ini baru benar. Nah, tapi ini kan kedalaman itu yang besar ada di bawah ya. Jadi di sini kita set reverse order. Nah, begini. Oke. Sampai sini bisa diikuti? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, berarti Anda lanjutkan. Ini pertama lanjutkan grafiknya dibuat sampai lengkap untuk semua kedalaman ya, hitungannya juga semua kedalaman gitu ya. Dibuat. Kemudian tapi jangan berhenti di situ. Ini kan grafiknya seperti tadi saya bilang ini minus ya. Ini minus. Ya, ini ada minus. Nah, yang perlu disajikan sebetulnya bukan yang ini, tapi yang minusnya sudah dihilangkan. Mana tadi? Oh, ini ya. Jadi bukan, jadi yang kita sajikan bukan yang ini, tapi yang ada di gambar 2. Ini ya. Grafik yang ini yang disajikan. Gitu. Jadi artinya sebelah kirinya kita nolkan saja. Ya, jadi sebelah kirinya ini 0, langsung kedalaman. Kemudian, nah ini sebisa mungkin ini diberikan keterangan seperti ini nih. Jadi sekalian belajar bagaimana caranya kita mau membuat keterangan apa namanya, keterangan setiap grafik seperti ini, tapi tidak menggunakan legend. Kalau ternyata belum bisa, hanya bisa menggunakan legend ya udah. Jangan dipaksain Anda buat gambar-gambar manual ya. Itu tidak tepat caranya. Ada caranya ini. Di Excel bisa sangat bisa itu seperti itu.
Nah, cuma di sini kan ada years ya. Ada years. Kalau di sini kan tidak ada years-nya nih. Ini juga sebetulnya ada sedikit trik mengubah format ini. Waktu kita menuliskan angka 2, nanti di belakangnya otomatis ada tahun gitu. Tapi yang dihitung sama Excel hanya numeriknya saja. Tidak diubah ke apa namanya? Tidak diubah ke string ya. Kayak gitu. Kemudian bonusnya ke sini nih. Kalau Anda bisa membuat yang sebelah kiri ini sangat baik ya. Sangat baik, tapi ini sebetulnya sebentar, ini persen, tapi agak sulit sih. Ini karena ini harus baca lagi lebih detail. Jadi Anda utamakan saja membuat yang ini ya. Membuat yang ini berarti sampai KPA-nya sampai 100. Ya sampai 100 lah kita berikan nih. Hanya sebelah kirinya Anda potong, jangan sampai minus. Nah, bagaimana caranya? Ada dua cara kalau Anda tidak mau mengubah persamaan atau mengubah program di Excel, ya berarti batas kirinya Anda set di 0 untuk di grafik. Atau kalau Anda mau ini sedikit, mau kreatif sedikit, persamaan yang ini, setelah kita masukkan di Excel, ini kita berikan nanti conditional. Conditional kalau dia kurang dari 0, maka kita berikan angka 0. Ini bisa juga seperti itu. Ya, mana saja sih. Yang penting grafik yang disajikan itu hanya yang mulai dari 0 ya. Nah, kemudian apalagi ya? Tentunya ini kan masih kasar banget nih. Ini kasar sekali yang sudah saya buat di sini karena untuk mendemonstrasikan saja, mencontohkan. Anda buat yang lebih bagus lah gitu ya. Lebih mudah dibaca, lebih ada keterangannya. Misalkan di sini biasanya kalau saya biasanya akan membuat di sini ada persamaan-persamaannya nih. Saya buat persamaan apa yang dibuat, kemudian referensinya gitu ya. Nah, itu nanti Anda bisa lengkapi sejelas mungkin lah. Jadi kalau Anda nanti memberikan ini ke siapapun, melihat, oh ketahuan nih dasarnya menggunakan persamaan apa, referensinya apa, fungsi yang digunakan seperti apa. Ya. Yang terakhir mungkin kalau Anda bisa memodifikasi, yang tadi kelihatannya itu perlu modifikasi. Ini ada kemungkinan salah sih kemungkinan ya kalau begini caranya. Karena KU-nya sudah memasukkan omega sebetulnya. Jadi KU-nya ini sebetulnya salah nih. Hitungan KU-nya salah karena di sini butuh omega, tapi di KU-nya sendiri itu sudah dihitung, omeganya sudah dihitung. Ya, jadi ini apa namanya? Tapi enggak ya, benar kok. Benar. Saya lupa saya. Jadi di persamaan itu memang ada omeganya. Oh ya, ini memang ada omeganya, sorry. Benar, persamaannya betul ya. Saya agak lupa ini. Itu benar. Jadi ya intinya sih Anda coba cek saja persamaannya sudah sesuai belum dengan referensi. Seperti itu. Nah, kalau sudah nanti bentar. Ini saya buat kolom di sini ya. Ini portal untuk mensubmit. Jadi yang sudah Anda kerjakan, tentunya Anda boleh diskusi kerja bareng boleh ya, tapi submitnya sendiri-sendiri. Nanti Anda submit ke sini. Sebentar, nanti udah saya buat. Ini deadline-nya minggu depan. Tapi kalau malam ini sudah selesai ya selesaikan saja malam ini gitu ya. Nah, yang dimasukkan itu adalah file Excel. Jangan lupa Excel-nya yang sudah macro enable, jangan sampai yang belum ada makronya. Kemudian Anda buat penjelasan singkat modelnya dalam PDF. Kan yang di paper itu ada penjelasannya itu dalam apa namanya? Dalam bahasa Inggris tentunya Anda buat saja dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin yang perlu disampaikan itu teori dasar kan ini terjadi ya. Kemudian mungkin Anda boleh tambahkan asumsi-asumsi dalam terjadi, kemudian persamaan dasar, solusi eksaknya yang tadi akan kita buat di Excel, kemudian sama grafik. Lainnya kalau Anda merasa perlu penjelasan ya bolehlah, tapi
dibatasi mungkin 2 halaman atau 3 halaman gitu ya, yang terlalu banyak karena memang kita tidak dalam rangka membuat paper, tapi apa yang sudah disajikan di Excel kita coba jelaskan gitu. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Ada mau ditanyakan sampai di sini? Bagaimana? Bisa semua? Belum, Pak. Kita coba dulu aja. Oke. Ini mau sambil diskusi di room ini atau gimana nih? Saya sih mungkin tetap ada di dekat-dekat sini, tapi mungkin sambil muter-muter di lab ya. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin bisa lewat apa ya enaknya ya. Mungkin di WA mungkin bisa ya, kalau ada pertanyaan yang penting sekali harus di apa? Anda clueless gitu ya. Tapi saya kira tidak sulit kan ini ya. Kayaknya sih nggak sulit. Kalau menurut saya sih nggak sulit ya. Karena sudah berkali-kali melakukan. Ya, saya kira itu. Silakan dilanjutkan ya. Ini sampai mungkin sebisanya sampai maghrib lah ya, sampai jam 6. Setelah itu mungkin kalau belum selesai dilanjutkan masing-masing. Seperti itu. Oke ya. Silakan kalau mau sambil diskusi di room ini juga boleh. Baik, siap Pak. Terima kasih. Ya, hostnya saya pindahkan ke DB nih. Biar kalau tiba-tiba saya putus nggak tertutup roomnya. Ya, silakan ya, kita di sini sampai jam 6. Baik, Pak. Terima kasih.